Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Gumala Sari Dan saya Yeni Kurniawati. Kami dari kelompok 11. Kami akan membahas materi tentang titik pulang pokok atau dikenal dengan break-even point. Nah, break-even point adalah keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan atau total pendapatan dan total biaya sama dengan nol. Sedangkan analisis break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak juga mengalami kerugian. Artinya, dalam kondisi ini jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, adapun asumsi dasar dalam melakukan break-even point. Yang pertama itu total biaya yang dikeluarkan. Perusahaan atau koperasi harus bisa digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah mengikuti besaran jumlah produk atau penjualan. Yang ketiga, ada biaya tetap. Biaya tetap adalah relatif tetap konstan sampai jangka waktu tertentu. Keempat, harga jual per unit produk selama periode yang dianalisis tidak mengalami perubahan. Dan yang terakhir, perusahaan hanya memproduksi satu unit produk. Nah, selanjutnya ada tujuan analisis break-even point. Yang pertama itu mendesain spesifikasi produk berkaitan dengan biaya. Yang kedua, penentuan harga jual persatuan. Yang ketiga, produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang kelima, perencanaan laba yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada manfaat analisis break-even point. Yang pertama itu mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Nah, apa saja sih kelemahan analisis break-even point? Yang pertama itu asumsi tentang linearity. Analisis BEP mengasumsikan hubungan linear antara biaya, pendapatan, dan volume produksi. Padahal dalam dunia nyata, hubungan ini seringkali tidak linear sempurna. Misalnya, adanya ekonomi skala atau diskon volume dapat menyebabkan hubungan yang melengkung. Yang kedua, klasifikasi biaya. Mengklasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan variabel tidak selalu mudah, terutama untuk biaya semi variabel. Kesalahan dalam klasifikasi biaya dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis. Dan yang terakhir, jangka waktu penggunaan. Jangka waktu penerapannya yang terbatas, biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan koleksi operasi selama setahun. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi break-even point. Yang pertama itu harga jual produk. Naik atau turunnya harga jual akan mempengaruhi terhadap penghasilan dan penjualan. Yang kedua, jumlah unit yang terjual. Perubahan dari jumlah unit terjual akan secara langsung mempengaruhi penghasilan penjual. Dan yang terakhir itu biaya produksi atau biaya usaha. Biaya keseluruhan yang harus diperhitungkan terhadap hasil penjualan. Cara perhitungan break-even point. Rumus BEP yaitu 1. Rumus BEP unit yaitu biaya tetap dibagi dengan harga unit yang dikurangi dengan biaya variabel per unit. 2. Rumus BEP rupiah yaitu harga jual per unit dikali dengan BEP per unit. Cara perhitungan. Contoh, usaha konveksi Pak Abdul yang diberi nama New Fashion memiliki biaya dan rencana produksi seperti berikut. 1. Biaya tetap sebulan adalah sebesar Rp14.000.000, yaitu terdiri dari biaya gaji pegawai Rp7.500.000, biaya penyusutan mesin Rp150.000, biaya asuransi kesehatan Rp1.500.000, biaya sewa gedung kantor Rp1.850.000, biaya sewa pabrik Rp3.000.000. 2. Biaya variabel per unit Rp75.000 terdiri dari biaya bahan baku Rp35.000, biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, biaya lain
15.000. 3. Harga jual per unit 95.000. Sekarang, mari hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut baik dalam unit maupun dalam rupiah. Rumus BEP unit yaitu biaya tetap dibagi dengan harga unit yang dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya tadi 14 juta. Harga per unitnya 95.000 dikurangi dengan biaya variabel per unitnya 75.000, yaitu hasilnya 20.000. Jadi 14 juta dibagi dengan 20.000 sama dengan 700. Jadi BEP unit dari contoh di atas adalah 700 unit. Rumus BEP rupiah yaitu harga jual per unit dikali dengan BEP per unit. Harga jual per unit yaitu 95.000 dikali dengan BEP per unit yaitu 700. Jadi hasilnya 66.500.000 rupiah. Jadi BEP rupiah dari contoh di atas adalah 66.500.000 rupiah. Dengan adanya perhitungan BEP di atas, kita bisa memiliki kesimpulan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 95.000, maka Pak Abdul harus dapat menjual baju sebanyak 700 unit. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.